Halo semuanya, kembali lagi di course Universal Windows Platform dan kali ini kita berada di sesi keempat. Kita akan mendiskusikan akses service di Universal Windows Platform. Di sesi sebelumnya, kita pernah mendiskusikan bahwa salah satu cara mengakses basis data adalah menggunakan pendekatan service. Dan di sesi kali ini kita akan lebih dalam memahami apa itu service dan bagaimana mengaksesnya di Universal Windows Platform. Oke, mari kita mulai. Pertanyaan pertama adalah apakah service? Service berdasarkan konsep TIK adalah sebuah teknologi perantara atau middleware yang memfasilitasi komunikasi antara sistem dengan sistem yang lain. Saat ini, hampir sebuah sistem terdiri dari sistem yang lain. Sebagai contoh, pada saat kita menggunakan sebuah website, kita kadang-kadang menemukan bahwa website tersebut menggunakan autentikasi media sosial, yang notabene itu adalah sistem yang lain. Dan integrasi-integrasi antar sistem ini menghasilkan sekumpulan service yang bisa saling bertukar dan bisa saling memberikan manfaat bagi masing-masing sistem. Pada Universal Windows Platform, akses service di Universal Windows Platform biasanya digunakan untuk dua hal, yaitu yang pertama untuk mengakses basis data, seperti yang sudah kemukakan pada sesi sebelumnya, dan yang kedua adalah untuk mengakses layanan atau service atau fungsi tertentu. Sebagai contoh, pada saat kita hendak menggunakan sistem autentikasi dari pihak ketiga, maka kita sebut dengan skenario akses berbasis cross-cutting service. Atau pada saat kita hendak membuat sebuah aplikasi, sebagai contoh aplikasi yang menampilkan nilai mata uang, maka itu kita sebut dengan business logic service. Setidaknya terdapat 5 cara bagaimana kita mengakses sebuah service di Universal Windows Platform. Cara pertama yang paling raw atau yang paling sederhana adalah menggunakan soket. Soket ini sudah dikenal di era jaringan komputer pada saat kita berbicara bagaimana komunikasi antara dua buah protokol seperti TCP ataupun UDP. Kemudian pendekatan kedua adalah menggunakan WebSocket. WebSocket ini adalah sebuah soket yang disempurnakan untuk protokol web. Cocok untuk komunikasi yang bersifat kontinu dan bervolume rendah. Sebagai contoh, pada saat kita hendak mengembangkan sebuah aplikasi chatting atau messaging di atas platform web. Kemudian pendekatan ketiga adalah menggunakan HTTP client. HTTP client ini banyak sekali digunakan untuk aplikasi-aplikasi service modern saat ini seperti menggunakan REST, JSON, dan sebagainya. Dan ini sangat cocok untuk komunikasi-komunikasi sederhana dengan ukuran yang kecil. Dan apabila Anda membutuhkan sebuah komunikasi yang lebih besar dari sisi ukuran data, sebagai contoh mengunggah atau mengunduh file, maka rekan-rekan bisa menggunakan background transfer. Dan yang terakhir, terdapat juga service khusus untuk mengkonsumsi feed service atau yang kita kenal dengan RSS ataupun Atom Feeds. Dan ini kita sebut dengan teknologi akses jaringan berbasis RSS dan Atom. Socket dan WebSocket adalah pendekatan yang sama pada saat kita bicara bagaimana kita memprogramnya di Universal Windows Platform. Keduanya menggunakan kelas windows.networking.socket dan windows.networking.websocket. Langkah umumnya pun sama. Yang pertama, rekan-rekan harus membuka sebuah socket listener. Dan kemudian, pada saat membuka socket listener, rekan-rekan harus membuat sebuah event handler yang melakukan konsep listening terhadap paket-paket yang masuk. Ini kita sebut dengan event socket connection receive. Kemudian kita menghubungkan ke socket listener tersebut dengan memanggil kode-kode yang hendak kita kirimkan atau kita terima. Untuk lebih jelasnya, rekan-rekan bisa mengunjungi dua URL di bawah untuk mempelajari socket dan juga WebSocket. Berbeda dengan WebSocket dan socket, HTTP client menggunakan model yang lebih sederhana daripada socket dan WebSocket, yaitu menggunakan konsep request dan respon. Dan kelas yang digunakan adalah windows.web.http. Dan ini banyak sekali digunakan untuk komunikasi web service modern menggunakan REST dengan format JSON, SOAP, ataupun plain XML. Rekan-rekan bisa mempelajari HTTP client programming di Universal Windows Platform dengan melihat tautan yang tampil di bagian layar. Pendekatan berikutnya adalah menggunakan background transfer. Bicara background transfer, maka kita bicara seperti layaknya download manager. Dengan menggunakan kelas windows.networking.background transfer, kita bisa mengunggah ataupun mengunduh sebuah berkas. Proses pengunduhan dan pengunggahan berkas menggunakan protokol yang sama dengan HTTP client, yaitu menggunakan protokol HTTP. Biasanya, ini banyak digunakan untuk mengunggah ataupun mengunduh berkas yang cukup besar.
Apabila rekan-rekan tertarik untuk menggunakan background transfer, bisa mempelajari di tautan yang disebutkan http://j.mp/btransferuap. Langkah terakhir untuk mengakses sebuah service adalah dengan menggunakan RSS feeds programming di Universal Windows Platform. Hal ini bisa dilakukan dengan mudah dengan menggunakan kelas windows.web.syndication. Langkahnya pun sederhana, yaitu kita terhubung dengan URI tertentu yang memiliki alamat RSS, kemudian kita membaca informasi feeds tersebut, mulai dari judul, deskripsi, hingga foto. Format yang didukung adalah RSS atau Atom. Untuk informasi lebih lanjut, rekan-rekan bisa mengunjungi http://jam/feed/uap. Oke, pada sesi kali ini kita sudah mendiskusikan bagaimana Universal Windows Platform bisa mengakses sebuah sumber daya eksternal yang kita kenal dengan services. Mulai dari pendekatan socket dan WebSocket, HTTP client dan background transfer, dan terakhir kita mendiskusikan bagaimana mengakses dengan menggunakan RSS feed. Demikian presentasi sesi kali ini. Untuk memahami lebih dalam, silakan ikuti tutorial untuk membuat aplikasi yang mengakses service dengan HTTP client. Sampai jumpa di sesi selanjutnya dan selamat mencoba dan bereksplorasi.